Selamat berjumpa para siswi di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Kali ini kita akan belajar mengenai teks editorial, yaitu mengenai kebahasaannya. Nah, silakan persiapkan buku paket kalian. Kita akan mulai bersama-sama mempelajari kebahasaan teks editorial. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Kaidah kebahasaan teks editorial pada dasarnya mencakup 4 hal. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris. Yang kedua, penggunaan kata-kata populer. Ketiga, penggunaan kata ganti penunjuk, baik itu penunjuk waktu, tempat, peristiwa, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah penggunaan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, sebab itu, dan oleh sebab itu. Ibu akan menjelaskan satu persatu kaidah kebahasaan teks editorial tersebut. Kita mulai ya. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Jadi, yang namanya kalimat retoris itu kalimat pertanyaan, tapi sebetulnya jawabannya sudah diketahui. Contoh di dalam teks yang sudah kalian baca kemarin, kalimat ini, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Nah, tanpa kita bertanya kepada sumbernya pun, sebenarnya kita sudah tahu bahwa pertanyaan ini jawabannya apa. Itu adalah kalimat retoris. Contoh sederhana yang lain. Apakah kalian mau ibu bunuh? Nah, kalimat itulah kalimat retoris. Tanpa kita tahu jawabannya, kita sudah tahu terlebih dahulu apa jawaban dari kalimat tersebut. Jadi hanya untuk memancing saja. Maka di sini digunakan di dalam teks editorial. Gunanya untuk membuat pembaca ini berpikir, oh iya, oh betul. Jadi kalimatnya dilontarkan terlebih dahulu, ini akan membuat pembaca berpikir. Kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kata-kata populer. Apa itu kata-kata populer? Kata-kata populer ini adalah kata-kata yang sedang marak digunakan pada zamannya. Kalau kalian melihat video ini, di sebelah tengah itu ada beberapa kata-kata bahasa yang dekat dengan kalian, populer, tetapi merupakan bahasa gaul. Seperti kata santuy, woles, siap, begitu kan? Sombong amat, gitu kan? Sobat ambiar. Nah, itu dekat dengan kita. Atau kata bahasa asing yang mulai dimasukkan ke bahasa Indonesia, which is, gitu kan? Atau tidak semudah itu Ferguson, ini berupa kalimat ya, bukan kata. Kemudian bucin, ini. Nah, kata-kata seperti ini itu diperlukan sebetulnya, tetapi memang bukan kata-kata yang gaul. Nah, contoh kata-kata populer dalam teks editorial seperti terkaget-kaget, pencitraan, menengarai itu menandai gitu ya. Atau kalau kalian pernah mendengarkan atau melihat info gosip begitu, bahasanya agak-agak resmi begitu, ada kata populer seperti digadang-gadang. Nah, itu adalah kata-kata populer. Tujuannya apa? Ya biar pembaca ini mudah untuk mencerna dari tujuan pengarang. Ya, pembaca ini bisa tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius, kemudian dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Ya, nah contoh-contoh di
teks yang sudah kalian baca di bagian kado ulang tahun, kado tahun baru dari Pertamina itu ada kata-kata populer seperti terkaget-kaget, pencitraan, dan menengarai. Oke, kita lanjut ke kebahasaan yang ketiga. Kebahasaan yang ketiga adalah penggunaan kata ganti penunjuk. Ya, kata ganti penunjuk di sini dimaksudkan untuk menunjuk waktu, tempat, peristiwa, dan lain-lain. Nah, contoh kata-kata tersebut adalah ini, itu, sini, di sini, ke sini, sana, di sana, ke sana, begini, begitu. Kemudian contoh di dalam kalimat di teksmu yang sudah kamu baca, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Nah, pada kalimat itu terdapat kata ganti penunjuk itu. Ya, kenaikan harga itu, ya, itu menunjukkan hal yang sebelumnya, menunjuk sesuatu sebelumnya. Kenaikan harga BBM kan begitu. Jadi menunjukkan itu bisa menunjukkan waktu, tempat, atau peristiwa. Kenaikan harga itu. Jadi ini sebuah peristiwa. Ada kenaikan harga. Kenaikan harga kemarin gitu kan. Kenaikan harga itu yang sudah terjadi. Nah, di dalam teks editorial kata ganti penunjuk ini diperlukan. Untuk apa? Biar tidak membuat pembaca ini bosan ya. Jadi kalau diulang-ulang tentu pembaca akan bosan. Tapi maka menggunakan kata ganti penunjuk ini untuk menggantikan hal-hal yang sekiranya bisa terulang-ulang dan membuat kebosanan bagi pembaca. Baik, kita masuk ke kebahasaan keempat. Keempat yaitu penggunaan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas disebut juga konjungsi sebab akibat. Konjungsi artinya adalah kata hubung. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan penggunaan kata hubung sebab akibat. Nah, merujuk kepada istilah konjungsi kausalitas yang artinya sebab akibat, tentu pengertiannya menggunakan kata hubung sebab dan akibat. Ya. Karena di sini mengemukakan argumen dari redaksi, ya, memberikan argumen alasan, ya, maka diperlukan konjungsi kausalitas. Sebab, karena, sebab itu, oleh sebab itu. Ya. Nah, contoh di dalam kalimat teksmu adalah masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Ada kata karena di sana, berarti kalimat ini menggunakan kebahasaan konjungsi kausalitas. Jadi menunjukkan hubungan sebab. Ya, kausal. Kausalitas itu ada sebabnya, penyebabnya. Gitu. Sekian dari Bu Arya untuk penjelasan kebahasaan teks editorial. Kalian dapat berlatih latihan di link yang sudah Ibu berikan. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya kepada Bu Arya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.